Waktu Telkomsel namanya simpati, waktu di sungai malah tenggelam. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber energi listrik merupakan salah satu kebutuhan paling penting bagi kehidupan manusia. Berbagai keseharian tidak akan pernah bisa terlepas dari penggunaan energi listrik. Biasanya, energi listrik digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik maupun penerangan. Salah satunya yaitu penerangan pada taman. Taman seringkali kita jumpai di banyak tempat. Seperti yang kita tahu, saat ini pengoperasian lampu taman sudah menggunakan sistem kendali otomatis, di mana sistem ini mampu menyalakan lampu taman ketika kondisi hari gelap dan mematikan lampu taman ketika kondisi hari kembali terang. Mungkin dibuatnya sistem ini dengan tujuan untuk menghemat energi listrik. Akan tetapi, ketika lampu taman menyala sepanjang malam, namun tidak ada seseorang yang sedang berada di taman tersebut, hal ini dianggap kontraproduktif dengan upaya penghematan energi listrik yang ingin dilakukan oleh sistem kendali lampu taman. Apalagi lampu taman menyalanya dengan tingkat kecerahan penuh. Tidak hanya dapat membuat pemborosan energi listrik, tetapi juga dapat membuat lampu taman menjadi cepat rusak. Meredupkan cahaya lampu taman ketika tidak ada seseorang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, sistem kendali yang dibuat haruslah menyentuh pada aspek penurunan cahaya lampu taman, tidak hanya yang mampu menyalakan atau mematikan lampu taman saja. Akhir-akhir ini, kami sering mendengar komponen elektronik yang bernama microcontroller, salah satunya yaitu Arduino Uno. Arduino Uno bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut dengan menggabungkan sensor cahaya sebagai pendeteksi cahaya dan tambahan sensor PIR HCSR 501 sebagai pendeteksi gerakan. Dengan tingginya kesadaran hemat energi listrik, kami Electricity Team SMKN 1 Paringin membuat knalpot blong, kendali lampu taman berbasis microcontroller Arduino Uno dan sensor gerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Kasyafi. Nama saya Muhammad Alvin Faiz. Adapun tujuan penelitian kami ini itu pertama, membuat sistem kendali yang mampu membuat lampu mati secara otomatis ketika keadaan sudah terang. Yang kedua, membuat sistem kendali yang mampu membuat lampu menyala terang ketika keadaan gelap dan ketika terdeteksi adanya gerakan. Yang ketiga, membuat sistem kendali yang mampu membuat lampu menyala redup ketika keadaan gelap dan ketika tidak terdeteksi adanya gerakan. Penelitian ini juga memiliki beberapa batasan masalah, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sensor PIR yang kami gunakan hanya mampu menjangkau jarak maksimal 7 meter. Kedua, sensor PIR yang kami gunakan hanya untuk mendeteksi ada atau tidak adanya gerakan. Yang ketiga, sensor PIR yang kami gunakan hanya mampu menyalakan redup dan lampu terang saja. Yang keempat, sensor cahaya yang kami gunakan hanya untuk mendeteksi ada atau tidak adanya cahaya. Adapun prosedur penelitian kami ini itu dimulai dengan perencanaan pembuatan, yaitu kami menyiapkan alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk membuat prototipe. Selanjutnya, kami melakukan pembuatan desain, di mana kami membuat desain perencanaan pemasangan komponen pada knalpot blong menggunakan Microsoft Visio. Setelah kami selesai melakukan desain prototipe, kami melanjutkan ke pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe dilakukan dengan menyatukan semua komponen yang telah disiapkan mengikuti alur desain yang telah dibuat. Di sisi lain, salah satu dari kami juga membuat program. Program dibuat di aplikasi software Arduino ID. Di sini terdapat 2 kemungkinan, yaitu gagal dan berhasil. Jika gagal, kami membuat program ulang, dan jika berhasil, kami melanjutkan ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis kami lakukan agar kami tahu apakah sistem kendali kami benar-benar bisa melaksanakan setiap tujuan yang ada pada penelitian ini. Hipotesis pertama yaitu sistem kendali mampu membuat lampu mati secara otomatis ketika keadaan sudah terang. Dengan 10 kali pengulangan, kami mendapatkan rata-rata waktu 0,9 detik, waktu paling lambat 1,2 detik, waktu paling cepat 0,81 detik, dengan standar deviasinya 0,07. Selanjutnya, hipotesis kedua. Hipotesis kedua yaitu sistem kendali mampu membuat lampu menyala terang ketika keadaan gelap dan ketika terdeteksi adanya gerakan. Dengan 10 kali pengulangan, kami mendapatkan rata-rata waktu 0,8 detik, waktu paling lambat 1,09 detik, waktu paling cepat 0,71 detik, dengan standar deviasinya 0,13. Selanjutnya, kami melaksanakan ke hipotesis ketiga. Hipotesis ketiga yaitu sistem kendali mampu membuat lampu menyala redup ketika keadaan gelap dan ketika tidak terdeteksi adanya gerakan. Dengan 10 kali pengulangan, kami mendapatkan rata-rata waktu 0,92 detik, waktu paling lambat 1,09 detik,
waktu paling cepat 0,81 detik dengan standar deviasinya 0,08. Setelah kami selesai melakukan 3 pengujian hipotesis, kami melanjutkan ke pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan di depan teras bengkel listrik SMKN 1 Paringin, dilakukan selama 7 hari, dan didapatkan kejadian lampu mati sebanyak 5 kali, lampu terang terjadi sebanyak hanya 2 kali, dan lampu redup terjadi sebanyak 7 kali. Maka selesailah prosedur penelitian kami. Setelah semua prosedur kami selesaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem kendali kami terbukti handal dalam mengerjakan setiap hipotesis yang ada, yaitu dibuktikan dengan standar deviasi yang hampir sekali mendekati angka 0, yaitu hipotesis pertama 0,07, hipotesis kedua 0,13, dan hipotesis ketiga 0,08. Selanjutnya akan dilakukan dengan peragaan alat. Berikut ini adalah alat kami yang bernama knalpot block 1.2. Teman saya akan memperagakan bagaimana hipotesis pertama bekerja dalam knalpot block 1.2. Hipotesis pertama yaitu sistem kendali mampu membuat lampu mati secara otomatis ketika keadaan sudah terang. Saya akan memberikan stimulus cahaya menggunakan blitz pada HP. Dengan delay beberapa detik, sensor cahaya akan mendeteksi adanya cahaya dan menandakan kondisi hari siang. Kemudian, sistem akan memerintahkan lampu taman untuk sesegeranya mati. Kedua, teman saya akan memperagakan bagaimana hipotesis kedua bekerja. Hipotesis kedua yaitu sistem kendali mampu membuat lampu menyala terang ketika keadaan gelap dan ketika terdeteksi adanya gerakan. Saya akan menutupi sensor cahaya dan akan memberikan stimulus gerakan ke sensor pil. Yang ketiga, teman saya akan memperagakan bagaimana hipotesis ketiga bekerja. Hipotesis ketiga yaitu sistem kendali mampu membuat lampu menyala redup ketika keadaan gelap dan ketika tidak terdeteksi adanya gerakan seperti yang terlihat pada saat ini. Karena sensor cahaya ditutupi dan sensor PIR juga ditutupi, berarti kondisi saat ini dianggap gelap dan tidak ada pergerakan. Karena itulah lampu yang menyala hanyalah lampu redup. Alat kami knalpot block 1.2 ini memiliki pengembangan di bagian waktu tunda delay. Karena alat sebelumnya hanya mampu menyalakan lampu dengan waktu tunda delay yang telah ditentukan. Tetapi alat ini mampu menyalakan lampu selama pergerakan masih terdeteksi di bagian sensor gerak. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.